Hai teman-teman, jumpa lagi. Ini adalah video terbaru aku di tahun ini. Apa kabar teman-teman semuanya? Mungkin yang udah lama ikutin aku heran ya, ini kenapa seperti ini videonya gitu ya teman-teman. Baik, kali ini aku akan ajak keliling teman-teman ke rumah kami ya. Ini adalah hunian tempat tinggal kami yang tempat kami berteduh gitu ya teman-teman. Ini sangat sederhana sekali. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang sekarang masih mengalami sakit apapun itu bisa tetap semangat ya, bisa tetap kuat dan terus semangat menjalani hari demi harinya gitu teman-teman. Sekarang kita masuk. Shalom. Ini kita sudah di ruang tamu ya teman-teman. Ini di ruang tamu sederhana sekali ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih sakit, aku berharap kalian itu tetap semangat, tetap berusaha gitu ya teman-teman. Berusaha untuk menguatkan diri gitu teman-teman. Berusaha untuk bisa sembuh gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita ada perasaan seperti kita itu sudah tidak bersemangat lagi, ataupun misalnya kita merasa sudah putus asa, itu akan membuat kita yang pada saat ini sakit bisa menjadi makin tambah parah gitu teman-teman, atau mungkin akan makin sulit untuk sembuh. Nah teman-teman, itu di dinding itu ada seperti parang gitu ya teman-teman. Itu namanya mandau teman-teman. Itu adalah salah satu jenis benda pusaka juga ya. Itu dimiliki oleh orang yang suku Dayak gitu teman-teman. Kebetulan saya adalah seorang suku Dayak ya. Di sini kita masuk di ruang sederhana ini, ruang kamar anak kami teman-teman. Ini dindingnya tidak dicat ya, sudah terkelupas catnya. Oke, di sini ada lemari pakaian. Oke teman-teman, dari setiap sudut di rumah ini, kalau misalnya kita lihat seperti ini gini ya teman-teman, kok sepertinya kusam atau kurang enak dilihat gitu ya teman-teman, kurang fresh gitu ya. Mungkin kalau kita berpikir seperti itu, mungkin pikiran kita akan mengeluh gitu ya teman-teman. Tapi puji syukur ya teman-teman, kami menempati rumah ini, kami sangat bersyukur sekali ya, karena puji Tuhan sekarang kami sudah tidak tinggal di kontrakan lagi gitu ya teman-teman, sudah bisa tinggal di rumah yang tidak disewa lagi gitu. Ini dia teman-teman yang saya bilang tadi, itu adalah mandau gitu ya teman-teman. Oke, ini kita ke ruang keluarga, atau ini di sini ada TV ya teman-teman. Kita kembali lagi ke itu tadi, masalah yang kita mengeluh atau apa itu ya. Kenapa saya membicarakan ini kali ini? Karena gini teman-teman, dulu kami ya, maaf ini saya pakai aku dan saya ya. Sebenarnya saya itu sehari-harinya itu pakai aku teman-teman kalau di rumah. Cuman kadang kalau bicara atau ngomong dengan orang yang kita kurang kenal atau orang baru gitu, biasanya pakai saya gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kok ada aku ada saya gitu ya. Ini ruang kamar kami ya, kamar ibu bapaknya ini ya teman-teman, kamar aku dan suami. Nah, ini di sini agak buram ya, karena pencahayaan di ruangan ini sangat ini teman-teman. Jendelanya ini kurang kurang bagus gitu, belum dibetuli teman-teman. Terus kameranya juga kurang kurang jernih pencahayaannya gitu teman-teman. Oke teman-teman, di ruangan ini, di rumah ini maksudnya, kami betul-betul sangat menikmati, bersyukur gitu ya teman-teman, karena dulu itu teman-teman, kami itu bertahun-tahun itu tinggal di kontrakan gitu ya teman-teman, atau di kosan gitu ya. Bahkan pindah-pindah teman-teman, bukan cuma satu kali gitu ya. Kadang kurang cocok dengan harganya, ataupun mungkin dengan lingkungannya gitu teman-teman. Karena kalau kita
tinggal di rumah sewa itu pastinya kita itu akan berusaha gitu ya teman-teman, berusaha untuk mencari tempat yang nyaman sesuai dengan kantong kita juga gitu ya teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman di sana mungkin ada yang masih tinggal di kontrakan ataupun tinggal di rumah sederhana seperti ini, banyak-banyak bersyukur aja teman-teman. Kalau misalnya saat ini kita sedang tinggal di rumah sewa, ya tidak apa-apa, puji Tuhan gitu ya teman-teman, kita masih bisa menyewa rumah gitu ya. Kemudian yang tinggal di rumah seperti ini, seperti kami ya, sederhana seperti ini, puji Tuhan gitu ya teman-teman, kita masih bisa punya rumah sendiri gitu teman-teman, mau itu rumahnya sederhana ataupun mewah mungkin ya teman-teman, tetap rasa syukurnya itu sama teman-teman, mau kita tinggal di rumah mewah ataupun rumah sederhana seperti ini, rasa syukur kita tetap sama. Jadi itu salah satu yang membuat pikiran kita, maaf ya kalau ada berisik ini, itu salah satu yang bisa membuat pikiran kita itu apa teman-teman, bisa menyembuhkan kita sendiri gitu loh teman-teman. Kalau misalnya pikiran kita itu kita itu banyak ngeluhnya gitu ya, kayak banyak sekali beban yang kita pikirkan, itu bisa memperburuk sakit gitu teman-teman, penyakit yang sudah ada misalnya di dalam diri kita. Contohnya kita yang mengalami sakit lambung atau sakit apapun itu, kalau kita terlalu stres, banyak sekali pikiran yang kita pikirkan yang tidak seharusnya kita keluhkan, tapi kita keluhkan, itu bisa membuat kita semakin parah gitu teman-teman sakitnya. Maaf ya kalau misalnya suaranya kurang kedengaran ataupun ini kok seperti ini gitu ya tampilannya. Itu tadi kamar mandi itu banyak coret-coret ya, itu anak kami yang coret-coret teman-teman. Tidak apa-apa ya, itu belum kita cat teman-teman. Kita keluar dari kamar mandi, kemudian kita lanjut lagi ke arah dapur ya. Kita lanjut ceritanya. Dulu waktu aku mengalami sakit lambung itu teman-teman, dan sensasi cemas itu juga ya muncul saat aku banyak sekali pikiran gitu ya, karena dulu itu memang tinggalnya di rumah sewa gitu ya teman-teman, selalu berpindah-pindah, terus rasanya itu kok kapan ya ini bisa tinggal di rumah sendiri gitu, kenapa ya kok orang lain bisa cepat punya rumah. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita memikirkannya gitu teman-teman, tapi itu menjadi beban pikiran kita. Jadi ujung-ujungnya ya banyak sekali penyakit yang muncul gitu ya teman-teman. Salah satunya dulu aku mengalami sakit lambung yang parah gitu ya, kemudian pernah juga sampai mengalami seperti kehilangan kebahagiaan gitu teman-teman. Kemudian sampailah akhirnya aku sering mengalami kecemasan yang berlebihan, pikiran-pikiran yang aneh ya gitu ya. Kemudian pikiran yang sangat tidak teman-teman, tidak positif gitu teman-teman. Oke, ini aku lagi liatin kondisi dapur kami ya teman-teman. Dapur sederhana, dapurnya ini ukurannya kecil sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya ada keluarga datang, kalau misalnya mau masak ramai-ramai di sini sangat sempit ya teman-teman. Oke, ini aku mau liatin belakang rumah ya. Ini sebenarnya kemarin itu waktu bulan Desember sebelum Natal udah aku bersihkan ya. Tapi berhubungan itu rumah di belakang itu yang ada pintu kayunya itu buat rumah gitu teman-teman. Jadi ini tuh semuanya bekas kayu-kayunya gitu. Ini belum selesai gitu teman-teman. Kemarin Pak D ya yang di belakang itu numpang untuk pinjam halaman belakang, itu masih ada pasirnya ya. Pinjam halaman belakang untuk nambah dapur gitu ya teman-teman. Kemarin kan awalnya itu kan untuk kandang ayamnya ya, jadi sekarang sudah dibuat jadi dapur gitu teman-teman. Jadi ngangkut pasir atau segala semen semuanya ditaruh di situ ya, lewat samping kamar tadi ya teman-teman. Karena di depan rumahnya itu kan sudah
tidak ada lahan yang kosong lagi gitu. Jadi kebetulan di belakang rumah kami masih kosong, jadi numpang gitu ya teman-teman, untuk menyimpan alat-alat bangunannya gitu ya. Oke, ini videonya sepertinya udah mau selesai ya. Nah, ini posisinya kalau misalnya kami duduk di depan gitu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Kemudian ini videonya aku ambil lagi ya, karena kebetulan yang tadi aku belum sempat memutuskan cerita kita untuk kali ini, tapi videonya udah habis gitu ya teman-teman. Jadi ini di belakang rumah. Nah, ini dia teman-teman, ada pohon kelapa ya, ini tepat di belakang rumah kami. Pohonnya rindang sekali teman-teman, banyak buahnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau makan buah kelapa tinggal petik di belakang gitu ya. Kemudian ini ada ayam, ini ayam peliharaan kami ya, ada 4, ada 5 dengan anaknya yang paling kecil itu. Kemudian ini seperti ini ya kondisi belakang rumah kami. Terus kita di depan rumah lagi. Kalau misalnya kami duduk di depan rumah itu seperti ini teman-teman, kira-kira ya. Sengaja memang dibiarkan rumputnya seperti itu ya. Jadi paling kita potong rumputnya yang tinggi aja gitu teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah mengikuti aku dari awal tadi ya. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kita jumpa di video lainnya teman-teman. Bye bye.